Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Listiono dari Prodi Manajemen semester 1. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang teori organik klasik. Organik klasik menumbuhkan kebutuhan untuk menemukan pedoman pengelolaan organisasi kompleks. Jadi di teori organisasi klasik ada beberapa tokoh yang salah satunya adalah Henry Fayol pada 1941 sampai 1925. Yang kedua ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Yang ketiga, Mary Parker Floyd pada tahun 1868 sampai 1933. Yang keempat, ada Chester E. Burnett pada tahun 1886 sampai 1967. Jadi dari tokoh teori organisasi ini, penjelasan dari Henry Fayol yaitu teori organisasi klasik. Menurut Henry Fayol, manajemen adalah suatu keterampilan yang dapat diajarkan jika prinsip dasar dipahami. Jadi menurut Henry Fayol ada 14 prinsip manajemen. Yang pertama, pembagian kerja. Dan yang kedua, wewenang dan tanggung jawab. 3. Disiplin. 4. Kesatuan perintah. Dan yang kelima, kesatuan pengarahan. 6. Kepentingan individu di bawah kepentingan umum. Yang ketujuh, remunerasi. Yang ke-8, sentralisasi atau desentralisasi. 9. Hierarki dan rangkaian perintah. 10. Ketertiban. 11. Keadilan. 12. Stabilitas masa jabatan. Yang ke-13, inisiatif. Dan yang ke-14, smart corps. Selanjutnya dari Max Weber. Yang pertama, mengembangkan sebuah teori mengenai manajemen birokrasi yang menekankan pada kebutuhan akan hierarki yang ditetapkan dengan ketat untuk mengatur mengenai peraturan dan wewenang dengan jelas. Value oriented. Yang kedua, organisasi ideal. Pastilah sebuah birokrasi yang aktivitas dan tujuan dipikirkan secara rasional dan pembagian tugas dari para karyawan dinyatakan secara jelas atau logis. Yang ketiga, evaluasi presentasi kerja harus didasarkan pada keunggulan di masa lalu teknokratik. Menurut Max Weber, ada 6 prinsip tipe ideal birokrasi. Yang pertama, peraturan yang ada dalam birokrasi harus jelas dan tegas. 2. Terdapat ruang lingkup kompetensi yang jelas. 3. Sumber dari otoritas atau kewenangan adalah keterampilan, teknis, kompetensi, dan keahlian. 4. Para pelaksana atau staf administrasi secara tegas dipisahkan dari para pemilik modal. 5. Prinsip hierarki. 6. Tindakan-tindakan, keputusan-keputusan, dan aturan-aturan semuanya diadministrasikan dan diarsipkan secara tertulis. Keenam prinsip di atas kemudian dipilah menjadi 2, yaitu prinsip-prinsip struktural dan prinsip-prinsip prosesual. Dan menurut Mary Parker Floyd, manajemen adalah seni melaksanakan pekerjaan lewat orang lain. Yang pertama, memperkenalkan konsep hubungan manusia dan struktur organisasi. Yang kedua,
Kelompok merupakan tempat individual dapat menggabungkan bakat yang berbeda-beda menjadi sesuatu yang lebih besar. 3. Fungsi kontrol. Pengendalian yang utuh memperhitungkan bukan hanya individual dan kelompok, tetapi juga pengaruh dari faktor-faktor lingkungan seperti politik, ekonomi, dan biologi. Menurut Chester A. Bryant, yang pertama, orang berkumpul bersama dalam organisasi formal tidak dapat mencapai tujuan jika bekerja sendiri-sendiri. Tetapi dalam mengajar sesasaran organisasi, mereka juga harus memuaskan kebutuhan individual masing-masing. Yang kedua, zone of influence, area of acceptance, kecenderungan yang mengkondisikan individual dapat menerima perintah yang berada dalam rentang tanggung jawab atau aktivitas yang sudah dikenal. Yang ketiga, semakin banyak aktivitas yang termasuk di dalam zona tidak penting, semakin lancar dan semakin kooperatif sebuah organisasi. Dan yang terakhir, Chester A. Bryant 2. Yang pertama itu dari insentif. Yang pertama, uang dan material lainnya. Yang kedua, kesempatan non material. Ketiga, kondisi kerja yang baik. 4. Imbalan ideal atau kebanggaan. Tugas pemimpin yang pertama, membangun dan mempertahankan sistem komunikasi. 2. Menyiapkan pelayanan penting. Yang ketiga, merumuskan tujuan dan memanfaatkan organisasi. Ya, yang bisa saya sampaikan hanya seperti ini ya. Bila ada salah kata atau kata-kata yang kurang mengenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.